Kita pertama di LUU ini yang menggunakan atau mengusulkan akreditasi program studi dengan menggunakan 9 kriteria. Dan alhamdulillah hasilnya untuk D3 kebidanan, S1 keperawatan dan profesi nurse itu hasilnya baik sekali. Harus bisa bahasa Jepang. Dan di sana itu sudah dibiayai itu gratis. Gratis, jadi trainingnya di Jakarta gratis, pas lolos bahasa Jepang langsung ke Jepangnya gratis, tiket apa segala macam, semua tiket dibiayai. Kemarin terdeteksi bahwa yang bekerja di Arab Saudi itu ada 16 orang, lalu ada juga yang baru-baru ini lulus ke Jepang, lolos ke Jepang. Ada juga ke Taiwan, jadi kemudian Sarpras dan SDM, dan semua itu sudah terpenuhi. Memenuhi persyaratan. Berarti nanti kalau mau kuliah kedokteran nggak perlu tidak usah jauh-jauh ke Makassar karena sudah ada di Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali hari ini kita kedatangan Ibu Prof ya, lengkapnya Profesor Dr. Rusdiana Junaid M. Hum MA. Masih banyak di belakang, gitu, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi Ibu Profesor Dr. Rusdiana ini adalah rektor dari Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo. Iya, betul. Kemudian Ibu juga pernah atau masih juga jadi dekan di Cokro Aminoto? Tidak lagi. Mantan. 2 kali kalau tidak salah jadi dekan di sana. 3 kali. 3 periode. 3 periode. 3 periode. 3 periode malah. Oke. Nah, nanti kita akan banyak bincang mengenai dunia pendidikan. Terus setelah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, terus nanti kemana setelah itu. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin Ibu cerita dulu sedikit bagaimana perjalanan Ibu dari kecil, SD-nya di mana, terus nanti sekolahnya di mana saja. Silakan, Bu. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya dilahirkan di sebuah desa. Dulu Angkona, tapi sekarang sudah menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Jadi saya lahir di Angkona, SD-nya di sana, lalu lanjut SMP ke SMP Negeri Malili. Lalu SMA-nya, tingkat SMA di PGA Negeri Palopo. Jadi SMA-nya sudah ke Palopo? Iya, sudah di Palopo. Setelah tamat SMA, saya coba-coba mendaftar di IKIP Ujung Pandang, sekarang UNM. Mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, alhamdulillah lulus. Dan setelah itu, karena saya mendapatkan beasiswa TID, tunjangan ikatan dinas, saya tidak melalui tes untuk menjadi PNS. Dan waktu itu alhamdulillah hanya dimintai rekomendasi untuk menjadi dosen di perguruan tinggi manapun di seluruh Indonesia. Bisa milih, Bu? Bisa, kita diberikan surat pernyataan bahwa kita harus bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Di seluruh wilayah. Wilayah Indonesia. Tapi kebetulan karena saya pas selesai S1 sudah menikah, jadi ikut suami ke Palopo. Gitu, sehingga saya mencari perguruan tinggi yang bisa memberikan rekomendasi. Dan waktu itu alhamdulillah almarhum Pak Saruman, pemilik Yayasan Perguruan Tinggi Cokro Aminoto Palopo, memberikan rekomendasi sehingga pada tahun 1994 saya terangkat menjadi dosen di STQ Cokro Aminoto waktu itu. Dan status Ibu waktu itu ASN ya?
Iya. Iya, jadi Langsung dari ASN. apa Kopertis apa sih? Ada Dulu dulu Kopertis. istilah Kopertis Iya, itu, dulu Bu? Kopertis. Sekarang berubah menjadi LL Dikti. LL Dikti. Dikti. Waduh, Iya. berarti saya kurang update. Saya masih di kepala saya itu masih Layanan Kopertis. pendidikan tinggi. Ya. LL Dikti itu Iya. Layanan Pendidikan tinggi. pendidikan- Lembaga layanan pendidikan tinggi. Iya. Oh, itu sekarang Wilayah ya. 9, iya. Tapi wilayah masih tetap Masih 9. wilayah Kalau 9. dulu kan yang saya tahu itu Kopertis wilayah 9. Iya, wilayah 9. Sekarang Iya. berubah menjadi LL Dikti. Iya. Setelah itu tahun 97 Iya. lanjut S2 di Unhas, Iya. selesai 99. Lalu cita-cita saya sejak kecil bahwa karena saya harus Iya. karena saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris, maka saya bercita-cita bahwa saya harus pernah menginjakkan kaki di English speaking countries, negara-negara penutur bahasa Inggris. Iya. Dan alhamdulillah cita-cita itu tercapai pada tahun 2004. Untuk pertama kalinya Pertama Ibu keluar kali ke tahun luar berapa? negeri, 2004. 2004. Iya, 2004. Jadi Itu di Australia. ke Australia. Australia ya. Iya, 2004. Ya, jadi sebelum ke sana itu sempat persiapan Iya. persiapan ke luar negeri itu Iya. sempat 9 bulan di Bali. Oh. Jadi 2004 saya ambil yang graduate diploma in TESOL, makanya Iya. ada gelar graduate diploma in TESOL, itu satu jenjang pendidikan yang di sana. Lalu lanjut lagi ke S2-nya, S2 untuk kedua kalinya, Iya. MA in Applied Linguistics. Itu di Australia. Di Australia juga. di kampus yang sama, Curtin University of Apa namanya, Bu? Curtin University of Technology, Western Australia. Itu di Melbourne apa di mana itu? Atau Di di Perth. Sydney? Oh, di Di Perth. 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 Iya. Oh iya, iya. Australia, Western Australia. Iya. Australia bagian Barat. Iya. Iya. Ya, Ibu ya. Iya. Nah, setelah itu selesai kuliah. Setelah itu kembali, jadi jabatan saya sebelum ke Australia itu ketua Iya. program studi pendidikan bahasa Inggris, karena waktu itu STKIP membuka bahasa Inggris ketua Iya. program studi. Tapi pas saya ke Australia itu dialihkan ke orang lain. Pas kembali dari sana. Jangan dulu, Bu. Kalau tidak salah itu STKIP itu sebelum jadi Universitas Betul. Cokro Aminoto. Betul Nanti sekali. ada yang bingung. Betul. STKIP Cokro Iya. pada tahun 2005 itu saya masih di Australia. Iya. Itu sudah berubah menjadi universitas. Universitas Cokro Cokro Aminoto. Aminoto dengan Iya. penambahan Fakultas Teknik Komputer dan Fakultas Sains. Iya. Iya. Jadi setelah kembali dari sana saya Iya. diangkat menjadi wakil dekan Iya. di FKIP. Terus makanya tadi saya katakan 3 periode. Iya. Pada waktu itu sempat menjadi dekan di Fakultas Teknik Komputer 1 Iya. periode. Lalu setelah itu 2 periode dekan di Iya. FKIP. Iya. Iya. Terus sekarang kan Ibu rektor itu di apa namanya? Institut Kesehatan dan Institut Bisnis Kesehatan dan Bisnis. Kurnia Jaya Persada. Ini mesti dijelaskan dulu. Saya sendiri tidak ngerti ini, Bu. Institut Kesehatan dan Bisnis. Bisnis. Ya. Ada kesehatan dan ada bisnis di situ. Betul. Ini gimana ini? Jadi Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada disingkat IKB-KJP. Iya. Awalnya itu adalah STIKES KJP. Awalnya adalah STIKES Sekolah KJP. Tinggi Ilmu Kesehatan. Kesehatan Kurnia Jaya Persada. Iya. Bagaimana jalan ceritanya itu bisa lompat dari Cokro terus jadi tiba-tiba jadi rektor di sana itu. Sementara saya tahu latar belakang Ibu kan bukan dari sekolah perawat ya. Betul. Bukan dari sekolah perawat. Meskipun saya percaya sekali bahwa memang hari ini yang dibutuhkan itu adalah divergensi, bukan konvergensi. Yeah. Jadi kita harus lebih banyak tahu hal. Yeah. Dan terutama untuk menjadi seorang pemimpin, ya minimal kita harus punya leadership dan keterampilan yang kita sebut sebagai skill manajerial. Yeah. Nah, saya mau tahu dulu ceritanya itu gimana tiba-tiba kok jadi diminta jadi rektor atau gimana? Sebetulnya pada tahun November 2021 itu adalah masa atau akhir periode jabatan saya sebagai dekan untuk kedua kalinya di
Cokro Aminoto, UNCP. Iya. Waktu itu pada saat pemilihan rektor di sana memang saya tidak mendaftar, saya tidak mendaftar untuk menjadi saya tidak mencalonkan Ibu diri tidak maju sebagai salah satu calon sebab waktu itu saya sudah mendapat informasi dari beberapa keluarga teman bahwa kalau kita mau meraih gelar profesor, karena memang cita-cita semua dosen pasti menuju ke sana. Profesor, profesor. Lepaskan dulu jabatan. Oleh sebab itu, ya saya meskipun diajak untuk mencalonkan diri, saya katakan saya fokus dulu untuk mencapai gelar profesor. Namun selang beberapa bulan karena KJP membutuhkan pemimpin, figur baru lah, gitu. Karena yang bisa mungkin ada sesuatu yang kita sebut change, mungkin ada sesuatu yang kita sebut perubahan yang ingin dilakukan, sehingga tiba-tiba Ibu menjadi pilihan seperti itu. Saya dengar informasi dari Kepala LEDikti waktu itu masih Profesor Dr. Jasrudin MSI. Pihak IKB KJP meminta kepada LEDikti untuk dicarikan figur untuk menjadi rektor, karena Ibu Aji kan dulu yang rektor, Ibu Ketua DPR, Ibu Janura ini terpilih menjadi Ketua DPR. Akhirnya digantikan oleh wakilnya, namun wakilnya ini mungkin merasa bahwa mungkin mereka di sana kan masih muda-muda semua Pak, dosen di sana itu. Yang dosen tendik masih muda-muda semua. Yang Prof tadi maksud Ibu Aji ini Ibu Ketua DPRD. Ibu Dr. Haja Nureni Asis KPMkes. Ketua Yayasan bersurat ke LEDikti. Lalu mungkin pertimbangan dari LEDikti ada beberapa pertimbangannya, mungkin ada yang dia lihat sesuatu yang dilihat, atau mungkin beliau meyakini bahwa saya mampu di situ karena sudah melalui tahapan-tahapan penjenjangan jabatan, mulai dari ketua prodi, wakil dekan, 3 periode. Akhirnya setelah itu mau apa lagi? Harusnya kan setelah lewat posisi seperti itu harus jadi rektor kan seperti itu. Pak Kepala merekomendasikan kepada Ibu pembina yayasan, dan akhirnya saya diminta setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya saya bersedia karena karena Pak Kepala kan orang Luwu. Pesan yang saya ingat beliau adalah, kita ini orang Luwu harus mau bersedia untuk memajukan kampus yang ada di Tanah Luwu. Benar. Jadi apalagi Bu Rektor, kita tahu bahwa setelah Makassar, Palopo ini nomor 2 jumlah terbesar. Betul sekali. Jumlah perguruan tinggi yang ada. Kalau tidak salah hari ini kita punya 14 perguruan. Keren sekali. Betul. Jadi ceritanya seperti itu. Tadi itu apa itu Bu yang digambarkan tadi itu? Story lain dari IKB KJP mulai dari Stikes. Terbukanya itu 2006. Jadi 2006 itu pertama kali buka. Buka Stikes di IKB KJP. Lalu 2011 tambah 1 yaitu Provisiners. Jadi prodinya sudah 3. Yang 2006. Nah, itu kebidanan dan keperawatan tahun 2006. Kemudian 2011 tambah 1 prodi yaitu Provisiners, sehingga menjadikannya 3 prodi. Lalu 2019 tambah lagi 2 prodi yaitu 1 kebidanan dan profesi bidan. Sehingga menjadi 5 prodi. Lalu dari Stikes berubah naik statusnya dari sekolah tinggi menjadi institut pada tahun 2021 dengan penambahan 2 program studi baru dengan 1 fakultas ekonomi dan bisnis, dan 2 program studinya yaitu bisnis digital dan manajemen retail. Manajemen retail dan digital bisnis betul. Penambahannya. Jadi sudah 7. Di 2001 dan di 2021 dan di situ juga terjadi perubahan dari tadinya Stikes menjadi institut. Betul. Siap. Terus lalu
ini rencana kita kan mau kembangkan terus nanti sampai universitas. Iya. Sehingga pada tahun 2022 tahun lalu kita malah sudah divisitasi. Iya. Itu untuk perubahan dari institut menjadi universitas dengan penambahan 3 program studi baru, yaitu S1 Ilmu Hukum, S1 PGSD, dan S1 Teknik Sipil. Teknik Sipil. Iya, benar. Kenapa nggak bikin teknik perkapalan, Bu? Kan katanya nenek moyangku orang pelaut. Sebetulnya banyak program studi yang sebetulnya prospek kedepannya bagus, hanya kita sulit untuk mendapatkan SDM dosen. Karena dosen sekarang kan harus S2. Nanti kita lihat di milestone-nya itu. Peningkatan citra lembaga ini kan 2023 ya. Jadi sudah berada di 2021-2026 peningkatan citra lembaga itu kita inginkan peningkatan status akreditasi dan peningkatan status institusi. Jadi memang dari institut rencananya untuk dalam periode itu menjadi universitas, dan alhamdulillah kami sudah divisitasi pada tanggal Desember tahun 2023 sudah divisitasi pada tahun 2022 menuju ke universitas. Betul sekali. Betul sekali. Kemudian penambahan program studi baru. Ada penambahan untuk program studi baru lagi dalam tahun ini, dalam periode itu. Jadi makanya tadi kalau kita lihat tadi yang storyline-nya itu di 2023 dan ini merupakan rencana pengembangan ke depan adalah pembukaan program studi kedokteran. Termasuk kedokteran akan dibuka di sini. Sudah berproses dan sisa kalau mau dilihat kan ada 3 unsur persyaratannya yang sangat diutamakan, yaitu kurikulum, kemudian sarpras, dan SDM. Dan semua itu sudah terpenuhi. Sudah memenuhi persyaratan. Berarti nanti kalau mau kuliah kedokteran nggak perlu tidak usah jauh-jauh ke Makassar karena sudah ada di Palopo. Cukup di Palopo. Kita sudah bisa dapat sekolah kedokteran. Dan itu targetnya kapan itu, Ibu Prof, bisa terrealisasi? Kalau dari hasil kami ini intensif. Terutama Ibu Pembina betul-betul turun tangan sampai kalau ke Jakarta, apa mengurus yang perlu diurus ke Jakarta. Jadi bahkan 2 hari lalu itu kita IKBKJP ada MOU dengan Pemkot Palopo. Oh, yang 2 hari kemarin itu ya? Itu MOU dengan Pemkot. Sebagai wujud dukungan Pemkot. Misalnya kesediaan rumah sakit Sawyeri Gading karena rumah sakit Sawyeri Gading terakreditasi B, sehingga memenuhi persyaratan untuk menjadi rumah sakit pendidikan utama. Dan itu adalah salah satu syarat untuk membuka program studi kedokteran. Jadi seluruh syaratnya itu kami sudah penuhi, termasuk akreditasi institusi, ketersediaan jumlah tadi saya katakan ada 3 unsur, kurikulum, sarpras, dan SDM. SDM dari segi dosen, tendik, laboran itu semua sudah tercukupi dan dokumennya sudah lengkap. Nah, untuk SDM atau dosennya ini apakah kita menggantungkan 100% dari ada di Palopo atau masih ada dari Makassar mungkin atau apa yang dosen-dosennya nanti itu, Ibu? Di Palopo semua. Itu sudah bisa. Jadi misalkan kita butuh dokter ahli atau apa, itu sudah lengkap. Sudah lengkap semua ya. Waduh, keren itu, Ibu. Kalau seperti itu. Ini apa ini? Ya, ini yang kemarin. Oh, ini kemarin yang MOU dengan Wali Kota Palopo pemerintah kota. Itu untuk dalam hal Tridharma, bukan hanya untuk kedokteran tapi dalam hal pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Seperti itu. Nah, ini apa? Ini calon-calon dosennya. Wah, itu sudah ada. Ini gambar email atau apa? Betulan. Sudah kampusnya, Pak. Ini sudah kampus ini. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. FKIK. Coba ke situ dulu.
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada. Ini tepatnya di mana ini Bu, kampus? Di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda. Yang selatan ini. Maika Beach, Oh, bukan lagi yang dulu kan kalau tidak salah ada kampus juga yang ke arah utara. Oh, itu kampus pertama itu 2006. Nah, oh, sekarang sudah pindah ke arah selatan di Jalan Pemuda. Itu kampus 2, kampus 1 di depan Taman Makam Pahlawan. Iya. Wah, keren ini. Iya. Bagus sekali Pak, sudah lengkap labnya. Iya. Lab, ruang kelas, ruang pengelola. Iya. Semua sudah lengkap ini labnya, hanya belum diberikan ini. Ini apa ini lab? Iya. Keren. Iya. Jadi persiapannya sudah 90% ya. Sudah 90% Ibu Sisa Prof, menunggu kunjungan KKI, Konsil Kedokteran Indonesia juga sudah. Jadi kami ini sisa menunggu visitasi dari Kemenkes. Kalau dan setelah itu sudah bisa running. Sudah bisa keluar SK-nya, begitu keluar SK. Jadi targetnya insya Allah 2024 sudah menerima. Iya. Soalnya jujur saja memang salah satu fakultas yang sampai hari ini masih tetap menjadi fakultas favorit itu adalah Fakultas Kedokteran. Dan memang dari hasil FGD dengan Ketua ID yang lalu itu memang kita masih kekurangan dokter baik secara nasional termasuk kita di Palopo ini. Nah sekarang kan ada ini, kalau misalkan di perguruan tinggi negeri itu ada juga yang namanya jalur mandiri. Nah cuma konon saya dengar itu kalau ke jalur mandiri itu kan cukup besar biayanya. Tidak semua orang mampu. Nah nanti kita bagaimana modelnya ini Bu, masalah biaya ini? Kemungkinannya akan dibawa dari biaya jalur mandiri di PTN begitu. Oh, jadi gitu ya. Iya, karena salah satu hal yang kita tahu yaitu tadi masalah biaya yang terlalu besar juga itu kan susah. Nah bahkan di beberapa perguruan tinggi yang boleh dikatakan sebagai perguruan tinggi favorit di negara kita justru diserbu dari negara lain yang masuk sekolah. Kenapa? Karena mungkin dari selisih kurs mata uang kita dengan negara mereka masih lebih murah. Nah mereka masuk ke sini karena mereka menganggap murah, sementara masyarakat kita sendiri justru melihat itu mahal. Nah, dengan munculnya fakultas seperti ini yang semakin melebar ya sampai ke daerah-daerah ini sangat membantu tentunya masyarakat kita secara lebih umum gitu. Nah saya juga ingin tanya sedikit Prof, sampai sekarang institut kan sudah banyak keluaran itu, sudah banyak mahasiswa yang selesai di sana, sudah puluhan ribu ya. Nah bagaimana mereka ini, sementara misalkan kita lihat persaingan di dalam tenaga kerja itu sangat ketat sekali. Kalau kita hanya berpikir untuk menempati pos-pos yang ada secara lokal. Kalau nasional mungkin masih terbuka dengan keberanian kita untuk keluar. Atau mungkin kita berpikir sekaligus memanfaatkan di dalam hubungan dunia internasional. Seperti misalkan kita tahu kan banyak tenaga-tenaga yang profesional di bidang keperawatan misalkan yang dibutuhkan di negara-negara maju seperti di Arab sana, Jepang, New Zealand dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan Institut Kurnia Jaya ini, alumninya selama ini? Jadi pertama kali saya di sana itu pada saat mau laporan akademik wisuda, memang saya sudah mencari informasi terkait terserapnya alumni IKBK mulai dari Stikes sampai sekarang menjadi institut. Dan hasilnya adalah mereka terserap di berbagai baik wilayah lokal, nasional maupun internasional. Sampai keluar. Keluar. Jadi kemarin terdeteksi bahwa ada yang bekerja di
Arab Saudi itu ada 16 orang, lalu ada juga yang baru-baru ini lulus ke Jepang, lolos ke Jepang. Ada juga ke Taiwan. Jadi memang tersebar di berbagai negara karena alumninya. Ada adik saya seminggu yang lalu kayaknya. Cuman di Jakarta dulu karena ada apa? Oh iya, yang itu yang ke Jepang itu. Si Hasbi. Tahu saya itu. Terbaik itu. Ya. Apa ini? Dia juga jago IT itu anak itu. Jadi bukan cuma pintar merawat, tapi dia juga jago IT. Wisuda kemarin kan, saya serahkan apa ini alumni. Beliau kan ketua IKA alumni. Bagus itu. Kan baru-baru datang yang dari Jepang itu, perusahaan dari sana, Onodera Yuseran, kita sudah MOU, dan disitulah Hasbi tertarik, karena memang kayaknya sih sekarang masih di Jakarta. Masih di Jakarta, betul. Keren itu. Jadi di Jakarta itu training bahasa Jepang, karena memang harus bahasa Jepang, harus bisa bahasa Jepang. Dan di sana itu sudah dibiayai itu gratis. Gratis, jadi trainingnya di Jakarta gratis, pas lolos bahasa Jepang langsung ke Jepangnya gratis. Tiket apa segala macam. Semua tiket dibiayai. Wah. Iya, jadi kalau jadi ini kami masih punya kuota kalau ada alumni, biar bukan alumni KJP, kalau mau alumni SMA pun bisa. Bisa. Bisa berarti, kami fasilitasi. Iya, berarti sudah ada jaringan internasional ya. Internasional, betul. Ya cuma memang ya ini juga sekaligus di podcast ini kita sampaikan ke anak-anak kita, ke adik-adik kita, ke masyarakat. Ya minimal sekarang kalau misalkan ada keinginan untuk keluar, belajar dulu bahasa-bahasa yang banyak digunakan di dalam dunia internasional. Ada beberapa yang saya catat hari ini Ibu Prof, seperti misalkan bahasa Inggris kan itu memang wajib. Dari dulu harus. Tapi sekarang mesti ditambah lagi, misalkan bahasa Mandarin, Arab, terus Jepang misalkan, Korea. Itu tempat-tempat yang banyak menerima serapan tenaga kerja. Dan di hire juga dengan nilai yang tinggi gitu. Dan itu yang kita harapkan supaya mereka bisa meningkatkan ekonomi keluarga, meningkatkan ekonominya dengan mengambil kesempatan seperti itu. Betul. Oke. Wah, ini alumni KJP yang sudah bekerja di mana ini? Arab Saudi. Oh, ini berarti ini rumah sakit atau apa ini, Ibu Prof? Hai. Assalamualaikum. Saya Andi Wahyuni, alumni 2013 Stikes Kunjaya Persada Palopo. Jadi sekarang alhamdulillah saya sudah bekerja di salah satu hospital di King Saudi Arabia. So teman-teman yang ingin ke luar negeri silahkan join kuliah di Stikes Kunjaya Persada, karena di sana di kampus kita itu keren-keren lah alumninya. Jadi pokoknya kampus kita itu nice, is the best. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice and is the best katanya. Waduh, luar biasa ya. Jadi ini Bu Prof kita bukan cuma sekedar cerita, tapi ini fakta. Seperti itu kan. Betul. Biasanya orang itu, itu kan cuma cerita. Ini ada fakta-fakta yang kita tampilkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Nurul Basria, alumni Nurse Stikes Kunjaya Persada Palopo tahun 2018. Saya sangat berterima kasih kepada Institut Kunjaya Persada Palopo yang telah mendidik saya menjadi pribadi yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang alhamdulillah mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Institut Kunjaya Persada Palopo selalu memotivasi saya untuk bekerja di luar negeri, dan alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja di Klinik Marum Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, dan saat ini saya menjadi perawat di emergency room dan sebagai salah satu asisten dokter.
Saya adalah salah satu bukti bahwa Institut Kurnia Jaya Persada Palopo mampu menjadi salah satu perguruan tinggi yang unggul. Karena itu jangan ragu, ayo bergabung sebagai mahasiswa dan alumni Stikes Kurnia Jaya Persada Palopo. Wassalam. Banyak sih ya, tapi cukup kita tampilkan dua dulu, dua dulu kita tampilkan. Ini membuktikan bahwa memang ya alumni dari Kurnia Jaya itu bisa bersaing, bisa go internasional. Dan itu sesuai dengan moto IKBKJP. Motonya apa Bu Prof? Bermutu, berkarakter, berwawasan global. Berwawasan global. Mantap. Nah, saya sekarang mau mendengar visi dari Prof sendiri, bagaimana Ibu diserahi tanggung jawab sebagai rektor untuk membawa institut ini menuju ke masa kegemilangannya nanti. Coba Ibu sampaikan dulu. Tugas dan tanggung jawab sebagai rektor itu tentu sangat berat. Iya, benar. Tetapi saya yakin tugas berat itu bisa terlaksana, bisa terwujud kalau nanti visinya ke depan itu kalau dikerja dengan bersama, maksudnya harus ada teamwork. Itu yang mau saya katakan. Jadi harus ada teamwork yang solid, yang sama-sama punya visi untuk memajukan kampus. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana visinya ke depan, tentu saya ingin betul-betul tulus bekerja membantu untuk mengembangkan IKBKJP menjadi perguruan tinggi ini yang sesuai dengan visinya, menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global di bidang kesehatan dan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Jadi meskipun tadi dikatakan bahwa berwawasan global atau go internasional, kita tidak lupa dengan nilai-nilai kearifan lokal. Jadi itu di kawasan timur dan targetnya itu pada tahun 2031. 2031. Iya, ini saat ini. Tapi kami sebenarnya sudah punya visi untuk universitas itu nanti 2037. Karena itu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, benar. Karena kita juga sekarang ini kan berada pada masa di mana kita surplus dengan anak-anak muda yang kita sebut sebagai milenial. Dan sampai 2035 itu jumlahnya sangat besar sekali. Itu bisa mencapai angka 60% itu, Ibu Prof. Betul. Ini satu modal yang mesti dijawab oleh institusi-institusi yang ada di negara kita, karena target kita adalah tahun 2045 Indonesia harus menjadi negara maju yang disebut tadi Ibu Prof apa istilahnya, Indonesia emas. Itu yang ingin ditarget. Jadi kita berharap ya Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo ini bisa ngambil peran yang besar di situ. Seperti itu yang kita harap. Kita tahu kan ada yang namanya akreditasi dan ada status akreditasi gitu. Nah, kita pengen tahu sebenarnya bagaimana sih status dari institut yang Ibu pimpin ini. Baik. Jadi akreditasi itu dulu 7 standar. Belakangan ini menjadi 9 kriteria. Nah, pada saat saya masuk di 2021 itu, akhir 2021 kan saya di sana. Itu kita ada 5 prodi yang diakreditasi dan alhamdulillah kita pertama di LUU ini yang menggunakan atau mengusulkan akreditasi program studi dengan menggunakan 9 kriteria. Dan alhamdulillah hasilnya untuk D3 kebidanan, S1 keperawatan dan profesi nurse itu hasilnya baik sekali. Baik sekali. Jadi baik sekali artinya sangat baik gitu. Baik sekali. Setara dengan B kalau yang 7 standar. Jadi kalau yang 7 standar itu B di 9 kriteria ini baik sekali. Kalau A dia unggul. Dan cita-cita kita tadi kalau dikatakan visinya
cita-cita saya, Iya. prodi-prodi bahkan institusi Iya. nanti bisa meraih akreditasi unggul. Iya. Benar. Ya, jadi Dan kita sebenarnya yang berada pada institusi yang kita sebut sebagai institusi swasta, tidak usah takut. Saya tahu bahwa universitas-universitas yang keren-keren di dunia itu banyak swasta. Swasta, di luar negeri swasta. Harvard, Oxford, itu swasta, betul. Di Australia pun demikian. Jadi di luar itu yang banyak unggul dan memang diminati, sangat diminati itu yang memang universitas. Karena swasta. apa? Karena memang dibangun dengan bagus. Profesionalitas yang tinggi dan kualitas itu benar-benar menjadi sesuatu yang mesti kita kedepankan. Betul. Jadi keren itu. Jadi tinggal satu langkah untuk bisa sampai ke unggul. Akreditasi A atau unggul. Oke, Ibu Prof. Saya mau mendengar statement terakhir sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini. Melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diundang ke sini. Dan di akhir podcast ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa sampai saat ini kami masih tetap membuka peluang untuk menjadi mahasiswa. Kami menyediakan di sana 7 program studi. Ya, jadi di Fakultas Kesehatan itu ada 5 program studi, D3 Kebidanan, S1 Bidan, Profesi Bidan. S1 Keperawatan dan Profesi Nurse. Lalu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada 2, Bisnis Digital dan Manajemen Retail. Dan itu kapan itu mulai tahun ajaran barunya lagi, Ibu Prof? September ya? Sudah mulai. Jadi sekarang sudah bisa daftar? Oh iya, sudah malah sudah masuk gelombang ketiga. Oh ini sudah malah sudah gelombang ketiga. Ya, jadi kami masih membuka sampai Agustus. Sampai Agustus. Ya, kita berdoa supaya ini dan mahasiswanya banyak. Karena memang sudah terbukti ya, tidak mungkin akan ada langkah progres sampai tadi sudah menjadi institut yang tadinya Stikes, kemudian ada fakultas favorit, bidang studi favorit yang sudah dibangun di Kota Palopo ini. Oke, Profesor Dr. Rusdiana Junaid, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Ratona Solusi dan banyak memberikan gambaran kepada kita semua menyangkut dunia pendidikan secara umum dan informasi yang sangat penting yang banyak diberikan menyangkut Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Kota Palopo. Oke, pemirsa Ratona Solusi, kita sudah bicara, silakan tambahi solusi, kurangi alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.